بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah masuk pertanyaan kepada saya menanyakan mengenai doa untuk orang yang sakit. Ya. Doa untuk orang yang sakit, kalau kita lihat redaksi hadis itu sangat banyak. Salah satunya yang sudah kita ketahui bersama, ada beberapa doa yang kita suka amalkan. Dan untuk mengingatkan kembali bagi sahabat-sahabat kalian yang belum tahu atau yang mau tahu, atau untuk menguatkan yang sudah tahu, ya saya akan bacakan beberapa doa tentang untuk orang yang sakit, di mana di sini ya Rasul sudah mengajarkannya kepada umatnya agar kita amalkan bersama. Yang pertama hadisnya dari istri Rasulullah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan, apabila ada keluarganya yang sakit, kemudian Rasulullah memegang dengan tangan kanannya kepada yang sakit sambil berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang artinya, Allahumma rabban nasi, wahai Tuhan yang memiliki Rob yang mengurus manusia, Rob yang mengatur seluruh manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, musnahkanlah penyakit ini. Wa anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaa, tidak ada kesembuhan, illa syifauka, kecuali kesembuhan darimu. Syifaan, kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak menyisakan penyakit yang lain. Kemudian ada hadis yang kedua, itu hampir mirip dengan hadis yang pertama, disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ketika itu Anas sedang membacakan doa ini kepada seorang yang bernama Sabit yang mengalami sakit. Kata Anas, maukah kamu aku ruqyah kamu, aku doakan kamu dari sakitmu dengan doa yang diajarkan Rasulullah? Maka Sabit menjawab, ya aku mau. Lalu Anas membaca sebuah doa, Allahumma rabbanas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbanasi, wahai Tuhan zat yang mengurus mengatur manusia, mudhibal ba'si, yang bisa menghilangkan penyakit, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah yang maha penyembuh, la syafi'a, tidak ada yang bisa menyembuhkan, illa anta, kecuali engkau, sifaan la yughadiru saqama, menyembuhkan penyakit yang tidak ada tersisa penyakit yang lain. Selanjutnya hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwa baginda Rasulullah apabila menjenguk orang sakit, ketika itu Rasulullah pernah menjenguk seorang Arab Badui. Kemudian Rasulullah berdoa dengan doa, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, tidak mengapa, insyaallah tahur, insyaallah bersih, insyaallah dosa-dosanya akan lebur, terhapus oleh sakitnya, karena sakit adalah kifarat daripada dosa. Selanjutnya juga ada hadis dari Ibnu Abbas, ketika itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, menjenguk orang yang sakit yang belum sampai kepada ajalnya, kemudian dia membaca doa ini 7 kali, maka dia akan disembuhkan dari penyakitnya. Dibaca sebanyak 7 kali kata Nabi. Doanya adalah as'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah, Tuhan yang maha agung, mengurus Rabb yang memiliki arshil azim, arsy yang agung, an yashfiyaka, agar dia menyembuhkanmu. Maka jika dia membacanya sebanyak 7 kali kata Nabi, maka Allah akan menyembuhkan dia dari penyakit tersebut. Doa ini jika disampaikan kepada orang yang di hadapan kita, maka kita berdoa dengan kalimat an yashfiyaka, as'aluhal azim rabbal arsil azim an yashfiyaka, agar dia, artinya an yashfiyaka, agar dia menyembuhkanmu. Ka itu domirnya artinya kamu, an yashfiyaka,
Kenapa? Karena kita sedang dalam posisi menengok orang yang sakit. Tapi beda dalam konteks kalau kita dalam keadaan sedang mendapatkan kabar dari kawan kita, dari saudara kita tentang saudara kita, sahabat kita, teman kita yang sedang sakit. Misalnya di WA ada pesan, ya si Anu sedang sakit, mohon doanya. Maka kita berdoa dengan menggantikan kalimat domirnya, karena kita mendoakan orang yang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Maka kita berdoa dengan kalimat as'aluhal azim rabbal arsil azim an yashfiyahu. An yashfiyahu. Jadi ganti an yashfiyaka jadi an yashfiyahu. Ya, atau kalau perempuan an yashfiyaha. Aku mohon kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, yang memiliki arsy yang agung, agar dia menyembuhkannya, menyembuhkan dia yang sakit, agar Allah menyembuhkan dia yang sedang sakit. Jadi diganti an yashfiyahu kalau kita mendapatkan kabar orang yang sakit. Selanjutnya ada doa ya yang Nabi ajarkan juga kepada kita. Doa ini disampaikan oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah mengatakan bahwa Nabi pernah suatu hari berdoa dengan doa imsahil ba'sa. Ya Allah, hapuskanlah, hilangkanlah sakit ini. Robban nas, wahai Tuhan yang manusia, yang mengatur, mengurus manusia. Biadika syifa, di tanganmu lah, dengan tanganmu lah kesembuhan. La kasyifalau, tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit baginya, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Selanjutnya, Nabi pun pernah mendapatkan keluhan. Ya, dapat pengaduan dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin al-Ash'ash as-Saqafi. Ketika itu dia datang kepada Nabi, lalu dia mengadu bahwa dia mengalami sakit yang sudah dia alami sejak dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa pada Utsman bin al-Ash'ash ini. Rasulullah menganjurkan kepada Utsman untuk memegang anggota badan yang terasa sakit itu. Kemudian Rasulullah menyuruh dia membaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu berdoa, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sebanyak 7 kali. Yang artinya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kuasanya, min syarri ma ajidu, dari apa yang sedang aku dapati dari sakit ini, wa uhadiru, dan apa yang aku waspadai dari sakit ini. Dari apa yang sedang aku dapati dari sakit ini dan apa yang aku waspadai. Jadi itu berdoa untuk meruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri, berdoa dari sakit kita dengan memegang yang sakit dari anggota tubuh kita. Atau jikalau kita sedang kondisi mendoakan orang lain yang sedang dijenguk, kita bisa mengganti kalimat domirnya. Kalau tadi untuk sendiri ajidu wa uhadir, untuk orang lain kita pegang yang sakitnya. Misalnya untuk anak kita atau siapapun yang sedang sakit, saudara kita pegang yang sakit. Misalnya sakit kepala, sakit perut, kita pegang, lalu kita baca bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca doa, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu. Tadi kan kalau untuk sendiri ajidu, kalau untuk yang di hadapan kita ma tajidu, apa yang kamu dapati, wa tuhadziru, dan apa yang kamu waspadai dari sakit itu. Jadi tinggal diganti domir. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab dalam penggunaan doa-doa ini. Kemudian ada juga doa yang sering kita lihat, sering kita dengar saat berpapasan dengan saudara kita, berhadapan, atau dalam pesan di handphone, dalam WhatsApp, dalam Messenger, ataupun apapun SMS. Kita suka mendengar kabar orang yang sakit. Maka ada yang berdoa, Allahumma shfi fulanan, ya Allah sembuhkanlah dia, sembuhkanlah si Anu. Jadi bisa langsung Allahumma shfi fulanan, si fulan diganti oleh nama orang. Allahumma shfi Ahmad, Allahumma shfi Jubaidah, pokoknya nama diganti. Allahumma shfi siapa? Orang yang kita tujukan doa itu, yang artinya ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah sembuhkanlah si dia, si dia, si dia. Jadi tinggal mengganti Allahumma ishfi atau ya Rabbi ishfi fulanan. Wahai Tuhanku, sembuhkanlah dia. Allah sembuhkanlah Ahmad, Jubaidah, sebutkan namanya langsung. Atau kita suka mendengar ada di WhatsApp, pesan singkat, suka ada yang memberikan WhatsApp kepada kita. Syafaqallah. Kadang-kadang syafaqillah. Ya, apa sih bedanya syafaqallah dan syafaqillah? Kita berdoa dengan mengatakan syafaqallah, itu artinya semoga Allah menyembuhkanmu.
Syafakallahu, semoga Allah menyembuhkan kamu. Tapi untuk laki-laki syafakallah. Kalau untuk perempuan biasanya syafakillah, semoga Allah menyembuhkanmu untuk perempuan. Ya. Tapi jikalau kita mendengar kabar untuk orang lain yang sedang diberitakan bahwa dia sedang sakit, maka kita bisa berdoa dengan kalimat syafahullah. Syafahullah. Pakai domir hu. Semoga Allah menyembuhkan dia. Atau syafahallah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Kalau laki-laki syafahullah. Kalau perempuan syafahallah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Dan seterusnya. Kita ganti kalimatnya dengan domir-domir atau kata ganti yang ditujukan orang yang sedang sakit tersebut. Kalau banyakkan syafakumullah boleh. Atau syafahumullah. Semoga Allah menyembuhkan mereka. Syafahumullah. Syafakumullah. Yang salah adalah ketika orang mendoakan kepada pihak laki-laki tapi dengan menggunakan kalimat perempuan. Siapa dapat pesan WhatsApp dari ibu-ibu? Ustadz, syafakillah. Ya, padahal ki itu untuk perempuan. Semoga Allah menyembuhkan kamu Ustadz. Tapi syafaki. Emangnya saya wanita apaan? Harusnya syafakallah. Untuk perempuan boleh syafakillah. Atau boleh syafakallah laki-laki. Ya, untuk laki-laki syafakallah, untuk perempuan syafakillah. Untuk yang tidak ada di hadapan kita syafahullah. Untuk laki-laki, untuk perempuan syafahallah. Untuk banyakan syafakumullah. Untuk mereka syafahumullah. Ya, syafa itu artinya Allah telah menyembuhkan. Itu kalimat fi'il madhi syafa. Maka jika digunakan untuk kalimat doa itu menunjukkan suatu kepastian bahwa Allah pasti akan mengijabah doa yang mendoakan kepada orang yang sakit. Adapun untuk doa-doa yang maksur terkait penggantian domir ini, maka terjadi perbedaan pendapat. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, begitu banyak doa yang Nabi ajarkan untuk mendoakan orang yang sakit di tengah-tengah kita, maka disinilah kita harus benar menerapkan doa Rasulullah, karena tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada Rasulullah dalam hal mendoakan orang lain. Tidak ada doa yang lebih mantap, yang lebih bagus, lebih baik daripada doa Rasulullah. Oleh karena itu, ketika ada yang sakit atau ketika menyuk orang sakit, maka yang harus didahulukan adalah berdoa dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Jadi yang diutamakan doanya dulu. Udah berdoa belum? Udah mendoakan apa? Barulah nanti ikhtiar yang lain dengan wasilah obat, wasilah ke dokter, atau dengan wasilah-wasilah yang lain. Yang pada intinya zat yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa yang sangat banyak, karena tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah terkait doa yang sakit. Mudah-mudahan ini menjadi berguna untuk ikhwat iman semua, bagi saudara kita, bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagi yang merasa ini bermanfaat, silakan untuk disebarkan pesan ini kepada saudara seiman yang lain, agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan yang banyak dari doa-doa Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.